Dalam beberapa tahun terakhir, banyak wilayah di dunia ini yang mengalami fenomena suhu panas luar biasa yang disebut sebagai gelombang panas ekstrim. Bukan hanya bikin gerah, ternyata suhu yang tinggi ini menyebabkan kebakaran hutan, menghancurkan tanaman pangan, bahkan membunuh ratusan orang. Menurut data, suhu mencapai 31,9 derajat Celcius terjadi di Inggris dan Irlandia. Padahal biasanya, suhu musim panas hanya sekitar 20 derajat Celcius. Bahkan di negara Georgia, jika biasanya suhu kurang dari 30 derajat, beberapa kali negara ini mengalami suhu mencapai 40,5 derajat Celcius. Kira-kira apa penyebabnya? Lalu bisakah di negara kita mengalami fenomena serupa? Pemirsa, inilah kecemasan penduduk dunia karena gelombang panas yang makin mengganas, versi On The Spot. Apa itu gelombang panas? Sudah sering kita mendengar tentang gelombang panas, tapi apa sih sebenarnya gelombang panas itu? Menurut laman Energy Education University of Calgary, gelombang panas adalah periode cuaca panas yang tidak biasa dan umumnya berlangsung selama beberapa hari atau lebih. Biasanya saat gelombang panas terjadi, suhu udara meningkat secara drastis hingga mencapai 9 atau 10 derajat dari suhu biasanya. Selain karena perubahan iklim, gelombang panas ini disebabkan oleh udara yang terperangkap dalam suatu wilayah dan akan terus menghangat sampai memanas dikarenakan sinar matahari. Dampaknya, suhu yang sangat panas ini dapat membahayakan kesehatan seperti heat exhaustion dan heat stroke. Malah akibat gelombang panas ini, seseorang bisa menderita dehidrasi parah, kecelakaan serebrovaskular akut, atau pembekuan darah. Paling parah, seseorang bisa jatuh pingsan serta kulitnya menghangat dan kering karena tubuh tidak bisa mengontrol temperatur yang tinggi. Ada lagi beberapa gejala lainnya akibat gelombang panas ini, seperti bengkak pada anggota gerak bawah, ruang panas di leher, kram, sakit kepala, lekas marah, lemah, dan lesu. Selain dirasakan tubuh manusia, gelombang panas juga mengancam ketersediaan air hingga ketahanan pangan. Akibat jangka panjangnya, malah bisa juga terjadi kelaparan di suatu wilayah. Akankah Indonesia mengalami gelombang panas? Beberapa waktu lalu beredar kabar kalau gelombang panas juga terjadi di Indonesia. Namun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kondisi suhu panas yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia bukanlah gelombang panas, melainkan diakibatkan perubahan musim menuju musim kemarau. Malah dipastikan jika Indonesia tidak akan dilanda fenomena gelombang panas, dikarenakan fenomena gelombang panas biasanya terjadi di wilayah lintang menengah tinggi, seperti wilayah Amerika, Eropa, dan Australia, serta wilayah yang memiliki massa daratan yang luas. Fenomena gelombang panas juga terjadi karena udara panas terperangkap di suatu wilayah yang disebabkan adanya anomali dinamika atmosfer. Hal ini mengakibatkan aliran udara tidak bergerak pada wilayah yang luas. Sementara Indonesia secara geografis berada di wilayah ekuatorial, sehingga memiliki karakteristik dinamika atmosfer yang berbeda dengan wilayah lintang menengah tinggi. Selain itu, wilayah Indonesia juga memiliki karakteristik perubahan cuaca yang cepat, sehingga fenomena cuaca yang dikenal dengan gelombang panas tidak akan terjadi. Negara di dunia yang diterjang gelombang panas. Menjadi fenomena yang mengglobal, gelombang panas dirasakan banyak negara hingga memberikan dampak yang sangat besar. India. Di beberapa wilayah di Delhi, India, fenomena gelombang panas sangat dirasakan warganya. Menurut catatan, suhu udara bahkan hampir mencapai 50 derajat Celcius. Malah kalau dihitung, gelombang panas sudah terjadi sebanyak 5 kali sejak Maret 2022. Banyak ahli mengatakan jika gelombang panas di India sekarang terjadi lebih intens dan sering dengan durasi yang lebih lama.
Otoritas setempat meminta orang-orang untuk mengambil tindakan pencegahan karena suhu akan tetap tinggi. Mereka juga memperingatkan panas dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi yang rentan, termasuk bayi, orang tua, dan orang dengan penyakit kronis. Dan mirisnya, gelombang panas yang parah membuat mata pencaharian jutaan orang di India terancam. Gelombang panas di India juga mempengaruhi panen gandum para petani. Dengan jumlah panen yang dinilai sedikit dan harga domestik gandum yang melonjak ke level tertinggi sepanjang masa, akhirnya pemerintah India memberlakukan larang ekspor gandum ke berbagai negara, termasuk Indonesia, sejak 14 Mei 2022. Padahal permintaan pasar gandum global kini mengandalkan India setelah ekspor dari wilayah Laut Hitam anjlok menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Alhasil, bahkan pada tahun 2015, gelombang panas tertinggi di Pakistan menyebabkan sedikitnya 2.000 orang meninggal dunia. Tipisnya stok air dan juga matinya aliran listrik menjadi alasan mengapa jumlah korban di Pakistan tinggi. Dampak gelombang panas parah juga membuat jembatan bersejarah Pakistan di Hassanabad runtuh. Menurut pihak terkait, jembatan hancur setelah diterjang banjir dari gletser yang mencair. Dari rekaman, terlihat balok beton runtuh dan akhirnya ambruk akibat tekanan air banjir yang mengamuk di bawahnya. Jembatan yang hancur akibat memutuskan jalan yang menghubungkan Pakistan Utara dengan Cina. Jacobabad di Provinsi Sindh, Pakistan, menjadi yang terparah yang jatuh ke dalam cengkeraman gelombang panas. Dari data yang ada, puncak suhu di kota ini memuncak hingga 51 derajat Celcius. Akibatnya, kanal-kanal di kota yang menjadi sumber irigasi bagi pertanian mengering dan menyisakan genangan air di sekitar sampah yang berserakan. Sebagian besar dari populasi 1 juta orang di Jacobabad dan desa-desa sekitarnya yang hidup dalam kemiskinan semakin menderita karena gelombang panas. Selain kekurangan air, pemadaman listrik juga dirasa semakin menghambat kemampuan mereka untuk mengatasi panas. Selain itu, ribuan orang di Pakistan terinfeksi wabah kolera karena ketersediaan air minum bersih yang langka. Lebih dari 2.000 orang telah terinfeksi dan 6 orang dilaporkan meninggal dunia. Irak juga menjadi negara yang menderita karena gelombang panas. Pada tahun lalu, suhu gelombang panas beberapa wilayah di negara ini menjadi sekitar 50 derajat Celcius. Bahkan suhu maksimum di Provinsi Selatan Basra, Qadisiyah, dan Mutana naik menjadi 51 derajat Celcius. Karena inilah, pemerintah mengizinkan hari libur untuk mencegah sengatan matahari. Namun hari libur belum menjadi solusi, karena saat gelombang panas terjadi, masalah air dan listrik juga terjadi yang membuat banyak warga menderita. Dilaporkan banyak orang Irak juga tewas karena gelombang panas ini. Selain itu, gelombang panas juga memicu badai pasir pada tahun ini. Bahkan pada 1 bulan terakhir, 8 kali badai pasir terjadi. Akibatnya negara gurun ini mengalami degradasi tanah, kekeringan hebat, dan curah hujan yang rendah.
Dampak dari badai pasir ini juga menyebabkan beberapa objek vital negara tidak dapat beroperasi, seperti sekolah, kantor pemerintah, dan bandara yang harus ditangguhkan untuk sementara waktu. Bahkan saat ini banyak warga mulai mengeluhkan gejala seperti kesulitan bernapas. Dilaporkan puluhan orang pergi ke rumah sakit untuk mengobati keluhan ini setiap harinya.